Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk atau masih membahas bab berkaitan dengan tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Di sini kata beliau mendatangkan ayat wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu benar-benar sangat cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan jikalau orang-orang yang zalim melihat walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang yang zalim mereka melihat, yaitu tatkala mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, mereka menganggap bahwasanya kekuatan seluruhnya adalah milik Allah. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah adalah yang paling pedih azabnya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala wa minan nas. Wa minan nas artinya adalah fariqun minan nas, sekelompok dari manusia, sebagian dari manusia. Min dunillah, yaitu yang mereka menjadikan selain Allah, ay ghairallah, menjadikan selain Allah andada, ay amsala wa nudhara'a. Mereka menjadikan tandingan-tandingan. Artinya apa? Penyerupaan hal-hal yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Apa bentuk mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Yaitu dengan yuhibbunahum, mencintai mereka. Al-mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadunnahu khairan war-raghbatu fi. Al-mahabbah, rasa cinta, adalah keinginan terhadap sesuatu yang kau lihat atau engkau sangka itu kebaikan, dan juga suka dengannya. Itu namanya cinta. Jadi di antara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah adalah mencintai selain Allah, sama sebagaimana antum mencintai Allah. Itu juga syirik, enggak boleh. Kahubbillah, seperti cinta kepada Allah, ay yusawwunahum bihi fil mahabbatil muqtadiyati lil dzulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Artinya mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam masalah cinta, yaitu kecintaan yang mengharuskan tunduk
merendahkan diri di hadapan orang yang dicinta, di hadapan siapa yang dicinta, dan tunduk kepadanya. Jadi al-mahabbah itu apa? Ada yang ibadah, ada yang tabiat. Jadi rasa cinta itu ada dua. Ada yang ibadah, ada yang tabiat. Kalau yang ibadah, rasa cinta yang mengharuskan seseorang tunduk kepada yang dicintai. Itu yang ibadah. Sebagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tunduk terhadap perintah Allah dan menjauh dari larangannya. Tapi di sana ada cinta tabiat, yaitu kecintaan yang tidak mengharuskan seseorang tunduk kepada yang dicintai. Seorang suami cinta kepada istrinya, maka tidak harus suami tersebut patuh kepada apa yang diperintahkan istrinya, dan sebaliknya. Nah, cinta tabiat atau cinta ibadah ini itu adalah rasa cinta yang khusus bagi Allah. Artinya tatkala antum beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu lantaran antum cinta kepada Allah. Itu diantaranya. Walau yaro maknanya lau ya'lam. Seandainya mereka orang-orang yang zalim tahu, id yarawna al-'adzab, artinya waqta ma yu'ayinuna, ya. Tatkala mereka langsung melihat azab dengan mata kepala sendiri, barulah mereka mengatakan annal quwwata lillah, sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah. Annal qudrata wal ghalabah lahu wahda, bahwa kemampuan wal ghalabah dan penguasaan, penaklukan hanya milik Allah semata. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah dzakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi kaum musyrikin fid dunya, di dunia, wa ma'alahum fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat kembalinya mereka, akhir dari mereka kelak di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a sawuhum bihi fil mahabbati, mungkin gitu ya. Di mana mereka menjadikan tandingan bagi Allah, penyerupaan bagi Allah, dengan mereka menyamakan tandingan-tandingan bersama Allah dalam hal cinta, termasuk kesyirikan, ya, adalah cinta kepada. Nah, ini termasuk ya ibadah, ya. Ini syirik dalam bab uluhiyah, karena cinta di sini adalah cinta ibadah. Tsumma dzakara halal mu'minina al-muwahhidina annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim aw yafuqu hubba ashabil andadi lillah. Kemudian Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman, yang bertauhid, bahwa mereka mencintai Allah dengan rasa cinta yang menandingi kecintaan para penyembah berhala
para pemilik berhala kepada berhala mereka. Jadi orang-orang mukmin cinta kepada Allah dan kecintaan mereka lebih besar dibandingkan kecintaan kaum musyrikin kepada berhala mereka. Au yafuqu hubba ashabil andadi lillah. Bahkan cintanya orang yang beriman itu mengalahkan kecintaan kaum musyrikun terhadap Allah. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalisun. Karena cintanya seorang mukmin untuk Allah itu murni, tidak disamakan dengan makhluk, dikhususkan untuk Allah. Wa hubba ashabil andadi lillahi mushtarak. Sedangkan kecintaan para pelaku kesyirikan untuk Allah itu berserikat. Karena mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai berhala mereka, sama dengan mencintai Allah. Tsumma tawa'ada haula'il musyrikina bihi bi annahum law 'alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah wa ma yahullu bihim minal amri al-fadhi' wal adzab syadid ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalabah duna andadihim la natahu amma hum fihi minad dhalal lakinnahum law lam yatasawwaru dhalik wa yu'minuna bih. Kemudian kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala tawa'ada haula'il musyrikin, mengancam mereka orang-orang musyrik bihi, yang dimaksud adalah dengan azab yang pedih, bahwasanya mereka bi annahum law alimu, seandainya tahu, ma yu'ayinuna, apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri kelak di hari kiamat, wa ma yahullu bihi, dan apa yang akan menimpa mereka minal amril fadhi', dari perkara yang mengerikan, wal adzabis syadid, dan azab yang pedih, ala syirkihim, atas kesyirikan mereka, wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah, dan esanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, kemampuan dan penaklukan, duna andadi, tanpa berhala-berhala mereka, lan tahau amma hum fihi minad dhalal, maka niscaya mereka akan berhenti dari apa yang mereka berada di dalamnya dari kesesatan. Jadi kalau misalkan mereka tahu bahwa pelaku kesyirikan itu akan mendapatkan azab yang pedih, bahkan di hari kiamat mereka sudah mendapatkan azab yang pedih, dan mereka mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan dan penaklukan, maka niscaya mereka akan berhenti dari melakukan kesesatan dan kesyirikan. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalik, akan tetapi mereka belum tergambar hal tersebut. Wa yu'minu bih, dan juga mereka belum mengimaninya. Ya. Jadi orang-orang musyrik, Yahud, Nasara, mereka tidak takut dari mengingkari ayat-ayat Allah, itu karena mereka belum tergambar azab Allah, belum tergambar pada mereka. Mereka belum mengimani, belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalau misalkan mereka sudah
ditimpa musibah, ditimpa azab oleh Allah, barulah mereka sadar. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini, annaha minan nususi al mubayyinati li tafsir tauhid, bahwa ayat ini termasuk nas yang menjelaskan tafsir tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahadah la ilaha illallah, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka mahabbatillah faqad asyrak. Di mana nas di sini menunjukkan bahwa orang yang menjadikan tandingan bersama Allah, dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tidak boleh. Sama, terlalu cinta kepada seorang wali, terlalu cinta kepada habib, kepada kiai, yang membuat dia taklid buta. Kiainya salah, tetap diikuti. Ini namanya kecintaan yang sudah mencapai derajat syirik, karena dia patuh sekali, dan itu nggak boleh. Sama saja dia cinta kepada berhala. Wa ulima anna ma'na tauhid ay yufrada rabbu bihadhil mahabbah. Maka diketahui bahwa makna tauhid adalah mengesahkan Rabb dengan kecintaan ini. Kecintaan apa? Allati tastalzimu ikhlasul ibadah lahu wahdah. Yaitu kecintaan yang mengharuskan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itu namanya cinta ibadah. Adalah cinta yang menumbuhkan keikhlasan dalam beribadah untuk Allah semata. Itu namanya cinta ibadah. Wa dhulla wal khudu'a lahu wahdah. Dan kecintaan yang menumbuhkan perendahan diri dan ketundukan kepada Allah, itu cinta ibadah. Yang selain itu bukan termasuk dari cinta ibadah. Jadi cinta ibadah itu cinta yang menumbuhkan rasa ikhlas, rasa patuh, rasa merendahkan diri. Itu cinta ibadah. Yang selainnya itu cinta tabiat. Zailai cinta kepada Zuhair. Nah, ini tabiat. Cinta sebagai apa? Teman. Satu kampung. Yang Zailai. Tapi kalau antum lewat batas Zailai cinta kepada Zuhair, nah itu haram, gak boleh. Tidur bareng, nempel-nempel. Nah, Fajar, Wendy, gak boleh. Gak boleh tidur bareng, tidur satu selimut, gak boleh Wendy. Sama Fajar. Kalau kelihatan langsung diceburin di kali itu, tidur. Itu cinta apa? Cinta bukan tabiat itu. Di luar nalar. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini, al-ula, yang pertama, anna min ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbatil muqtadiyati lidhulli wal khudu'. Bahwa makna tauhid atau diantara makna tauhid juga syahadah la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan rasa cinta yang menumbuhkan perendahan diri dan ketundukan. Nah, ini diantara makna dari la ilaha illallah adalah kita mencintai Allah murni, mencintai Allah. Asalnya yang kedua, annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'azima. Bahwa kaum musyrikin mereka juga mencintai Allah dengan cinta yang besar.
Jadi kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka mencintai Allah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang musyrik di zaman sekarang, terkhusus mereka orang yang mengaku Islam seperti orang Syiah, justru ketidaksopanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu besar. Bahkan kaum musyrikin dulu zaman Nabi mungkin lebih sopan dibandingkan orang-orang musyrik di zaman sekarang dan orang Syiah. Orang-orang musyrik di zaman sekarang seperti ateis, bahkan tidak mengakui adanya Allah. Bagaimana mereka akan mencintai Allah sedangkan mereka tidak mengakui adanya pencipta? Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Hanya saja kecintaan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Apa sebabnya? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka menyekutukan Allah bersama selain Allah dalam masalah cinta. Jadi terkadang perkara yang kita mungkin anggap sepele, ternyata itu kesyirikan. Betapa banyak orang-orang menolak nas Al-Quran atau hadis dalam rangka menguatkan pendapat gurunya, pendapat ormasnya, pendapat ketua ormasnya, ketua lembaganya, dan seterusnya. Nah, ini artinya dia mencintai yang selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan mungkin lebih besar mencintai yang selain Allah. Buktinya adalah menolak ayat-ayat Allah. Dan itu kesyirikan. Kemudian asalisah yang ketiga, annasyirka zulmun. Bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau yaral ladzina zalamu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu dengan mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya mereka melakukan kesyirikan. Nah, orang yang melakukan kesyirikan disebut oleh Allah zalam, orang yang melakukan kezaliman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ar-rabi', yang keempat, ar-rabi'ah al-wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Ancaman bagi kaum musyrikin kelak pada hari kiamat. Wa fi sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengkufuri sesuatu yang disembah dari selain Allah. Jadi dia bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Maka haram hartanya untuk dirampas, darahnya untuk ditumpahkan, dan hisabnya dia itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan la ilaha illallah, ikhlas atau tidaknya, maka kita imani atau kita hukumi secara zahir dia seorang mukmin. Tapi masalah hati diserahkan kepada Allah. Wa syarhu hadhi tarjamati ma ba'da minal abwab. Dan syarah tarjamah ini itu setelahnya akan datang dari bab-bab. Fi sahih Muslim, aruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi wa qatlihi bina'an ala ma dhahara minhu. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkufuri kesyirikan, meninggalkan berhala, dilarang untuk diambil hartanya dan dibunuh
Kenapa? Binaan dalam rangka membangun sesuatu yang sudah nampak darinya. Yaitu kita hukum sebagai mukmin muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya di atas Allah. Allah Ta'ala huwallazi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menguasai, yang hisab orang yang apa? Yang melafadzkan dengan kalimat itu. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa yujazi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan niat dan keyakinannya. Kalau dia berniat ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, memang ingin beriman kepada Allah, maka Allah berikan pahalanya. Tarjamatul kitabi wal babi fatihatu. Terjemah kitab dan bab ini maksudnya apa? Pembukanya, penjelasnya. Wal muradu bihi huna qauluhu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan terjemah di sini maksudnya adalah ucapan tafsir tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa syahadati alla ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna yang secara global untuk hadis adalah yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil hadis annahu la yahrum qatlul insani wa akhdhu mali illa bi majmu'i amrayn. Beliau menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya tidaklah haram membunuh manusia dan merampas hartanya kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Jadi orang itu boleh ditumpahkan darahnya, boleh dirampas hartanya kecuali dengan dua perkara. Qaulu la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh diambil hartanya, nggak boleh dicuri, ya. Apalagi anak pondok pesantren, nggak boleh dicuri hartanya, uangnya. Asani yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur terhadap apa yang disembah dari selain Allah, yaitu meninggalkan kesyirikan. Fa idza wujida hadzanil amrani wajib al-kafu anhu zahiran wa tafidu batinihi ila Allah. Maka ditemukan dua perkara ini, wajib menahan diri darinya secara zahir dan menyerahkan batinnya, hatinya kepada Allah. Mau dia benar mengucapkan atau tidaknya. Makanya Nabi SAW menegur Usama bin Zaid yang membunuh seorang kafir yang mengucapkan kalimat syahadah. Kenapa? Karena kita manusia nggak tahu hal gaib, perkara gaib, nggak tahu isi hati seseorang, maka kita hukumi seseorang sesuai zahirnya. Zahirnya bagus, beriman, kita hukumi beriman. Hatinya diserahkan kepada Allah. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannati na'im. Maka jika dia jujur di dalam hatinya dengan ucapan tersebut, maka Allah akan balas dengan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzabal alim. Dan seandainya dia adalah seorang munafik, mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka menipu, maka Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Wa ma fid dunya fal hukmu 'ala dzahir. Maka adapun hukum di dunia, hukumnya adalah secara zahir. Secara zahir, kalau kita lihat Islam mukmin, ya kita muamalah dengan dia sebagaimana orang mukmin, orang muslim. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini, annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Bahwa hadis ini termasuk sesuatu yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah. Jadi hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan apa? Tafsir tauhid. Tafsir tauhid adalah ucapan la ilaha illallah dan meninggalkan kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufra. Wal kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah, berupa berhala-berhala, kuburan-kuburan dan selainnya. Enggak boleh. Itu makna la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi masih menyembah kuburan, datang ke kuburan, nah berarti belum menegakkan makna la ilaha illallah. Jadi cuma ucapannya saja. Atsaniyah, yang kedua, anna mujarrada talaffuz bila ilaha illallah ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah
la yuharrimud dama wal mala walau arafa ma'naha wa amala bih ma lam yadhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya sebatas ucapan la ilaha illallah tanpa mengkufuri sesuatu yang disembah dari selain Allah, maka tidak membuat hal tersebut tidak membuat haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas. Sekalipun dia memahami maknanya, sekalipun dia mengamalkan maknanya atau la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak menambahkan pada hal tersebut, yaitu mengkufuri sesuatu yang disembah dari selain Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga haji, dia juga umrah, di sisi lain dia melakukan ritual-ritual kesyirikan seperti di kuburan, menaruh sesajen, meminta kepada selain Allah, tawasul kepada kuburan, tabaruk kepada kuburan. Nah ini tidak membuat dia diharamkan darah dan juga hartanya. Asalisa yang ketiga, man ata bitauhidi wal tizami syara'i'ahu atau wal tazama syara'i'ahu zahiran wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Bahwa orang yang mendatangi tauhid, mendatangkan tauhid, melakukan bertauhid, kemudian dia melakukan iltizam, senantiasa melakukan syariat-syariat Allah secara zahir, maka wajib kita menahan diri darinya sampai jelas darinya sesuatu yang menyelisih hal tersebut. Jadi enggak boleh kita perangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, orang salat, orang puasa, enggak boleh kita katakan kafir sampai memang ada pada dirinya sesuatu yang membuat dia kafir, seperti menyembah kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Al-khamisah yang kelima, annal insana qad yaqul, bahwa manusia terkadang mengatakan la ilaha illallah wala yakfur bima yu'badu min dunillah. Terkadang orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ya banyak di antara kaum muslimin, terlebih lagi orang-orang Indonesia. Sadisa yang keenam, anal hukma fid dunya ala zahir, bahwasanya hukum di dunia sesuai dengan zahir. Wa amma fil akhirati fa'alan niyat wal maqasid. Adapun hukum di akhirat sesuai dengan niat dan tujuan. Antum sholat, antum puasa, kalau misalkan tujuannya bukan akhirat, nggak dapat akhiratnya. Tapi hukum di dunia tetap dapat. Antum puasa, dapat nasi kotak. Ya, karena kita menghukumi secara zahirnya enggak. Asabiah yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaq. Haramnya harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan jalan yang benar. Wa mana qaulil musannif, mana ucapan musannif, wa syarhu hadhi tarjamati ma ba'da minal abwab. Penjelasan tarjamah ini adalah akan datang setelahnya dari bab-bab. Annama ya'ti ba'da hadzal babi minal abwab fihi ma yubayyinu tauhida wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Bahwa apa yang datang setelah bab ini dari bab-bab, di dalamnya terdapat sesuatu yang menjelaskan tauhid dan menerangkan makna la ilaha illallah. Wa bayanu asya'in katsira minasyirkil asghari wal akbari, dan terdapat penjelasan perkara-perkara yang banyak berupa syirik kecil, syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghulu wal bid'ah mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Dan sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada hal tersebut, yaitu ghulu dan kebid'ahan-kebid'ahan yang merupakan perkara wajib ditinggalkan, min madmuni la ilaha illallah, dari kandungan la ilaha illallah. Saya menaktabi hal subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.